Selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Di tempat ini, kita belajar bareng, bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi lebih sadar, lebih ngerti, lebih kuat, dan lebih siap ngadepin kenyataan yang kadang nyesek banget. Kadang hidup ngajarin kita lewat rasa yang paling gak nyaman, patah hati, kehilangan, ditinggal, dilupakan, tapi dari situlah kita bisa tumbuh, bukan karena kita harus kuat, tapi karena kita layak buat bahagia. Hari ini, gue mau ajak lo ngobrol tentang satu hal yang sering banget bikin kita stuck, susah move out, dan terus-terusan mikirin seseorang yang bahkan udah bahagia tanpa kita. Lo masih mikirin dia? Masih mantau story-nya? Masih berharap suatu hari dia balik? Padahal dia udah jalan terus, udah ketawa lagi, mungkin udah gandengan sama orang baru, dan lo masih di tempat yang sama. Pertanyaannya, kenapa lo masih di situ? Kenapa lo masih ngegenggam sesuatu yang udah gak milik lo lagi? Dan yang lebih penting, gimana caranya biar lo bisa keluar dari rasa itu? Yuk, kita bahas. 1. Kenapa kita stuck di seseorang yang sudah melangkah pergi? Pertama-tama, lo harus sadar satu hal penting. Stuck itu bukan karena dia terlalu istimewa, tapi karena lo terlalu mengikat diri lo sendiri ke harapan yang udah gak relevan. Lo bukan cuma kangen sama dia, tapi juga sama versi diri lo yang ada waktu bareng dia. Kenangan-kenangan itu kayak film yang terus diputar ulang di kepala lo, dan lo mulai percaya, tanpa dia, hidup lo gak akan seindah dulu. Tapi bro, hidup itu bukan cuma tentang satu orang. Lo bisa stuck karena lo merasa kehilangan arah, karena lo udah ngebayangin masa depan bareng dia, karena lo mikir, harusnya kita masih bisa bareng. Tapi hidup gak nanya harusnya, hidup jalan terus, dan kadang jalan itu nggak selalu searah. 2. Dia sudah bahagia. Apakah itu masalah buat kita? Ini bagian yang sering nyakitin, ngelihat dia bahagia. Kok bisa ya? Kok gampang banget dia move on? Kok dia kelihatan lebih hidup setelah ninggalin lo? Mungkin lo ngerasa kayak orang yang kalah, tapi tunggu dulu. Bahagia itu bukan kompetisi. Kok dia kelihatan lebih hidup setelah ninggalin lo? Mungkin lo ngerasa kayak orang yang kalah, tapi tunggu dulu, bahagia itu bukan kompetisi. Kebahagiaan dia bukan musuh lo. Kalau lo masih nganggap itu sebagai perlombaan, berarti lo masih berharap validasi dari dia. Lo masih pengen ngebuktiin, nih lihat, gue juga bisa bahagia. Tapi kalau lo bahagia cuma buat pamer ke dia, itu bukan bahagia beneran, itu cuma luka yang diselimutin senyum palsu. 3. Kenapa perasaan itu nggak hilang-hilang? Lo pernah nggak ngerasa, gue udah nyoba lupain, tapi kok makin ingat? Karena lo ngelawan rasa itu, lo sibuk nolak, bukan nerima. Semakin lo bilang, gue harus lupa, otak lo justru makin fokus sama yang pengen lo lupain. Bukan begitu cara kerjanya, move on bukan soal ngelupain, tapi soal ngihlasin. Beda ya, lupa itu hilang, karena waktu, ikhlas itu dilepas dengan sadar. Dan itu yang susah, karena buat ikhlas, lo harus nerima kenyataan bahwa orang yang lo sayang bisa bahagia tanpa lo, dan itu nyakitin ego lo. Tapi justru di situ letak kebebasannya. 4. Kenapa lo layak lepas dan melangkah maju? Gue tahu, rasa itu berat, tapi bro, lo nggak ditakdirin buat nunggu orang yang udah nggak nengok lagi. Lo punya kehidupan sendiri yang jauh lebih luas dari sekadar kisah cinta yang gagal. Lo punya potensi, punya mimpi, punya teman, punya keluarga, dan lo punya masa depan yang bisa jadi lebih cerah. Asal lo berani ninggalin bayangan masa lalu. Cinta yang bener gak akan ninggalin lo dalam keadaan hancur. Cinta yang sehat itu saling menyembuhkan, bukan saling melukai. Kalau dia bisa bahagia tanpa lo, bukan berarti lo gak layak bahagia juga. Jangan biarkan satu orang jadi penentu seluruh hidup lo. Lo lebih besar dari satu kisah yang kandas. 5. Gimana cara keluar dari perasaan ini? Oke, sekarang masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya? Terima kenyataannya. Jangan menyangkal, jangan bilang mungkin dia masih sayang. Kalau dia udah bahagia, ya udah, itu faktanya. Semakin cepat lo nerima, semakin cepat lo pulih. Berhenti pantau media sosialnya. Ini racun, tiap lo ngeliat story-nya, itu kayak ngasih garam ke luka sendiri. Unfollow, mute, atau blok kalau perlu. Bukan karena benci, tapi karena lo butuh ruang buat sembuh. Tulis semua yang lo rasain. Jangan pendam, tulis marah, tulis sedih,
Tulis rindu. Tulis, kadang kita butuh nampung semua emosi itu biar nggak meledak di dalam. Fokus ke diri sendiri. Olahraga, belajar hal baru, nongkrong sama temen, produktif, bangun versi terbaik dari diri lo, karena cinta yang hilang bisa terganti, tapi diri lo yang hancur karena cinta susah dibangun lagi kalau lo nyerah. Beri waktu. Lo nggak harus sembuh hari ini, tapi lo bisa mulai hari ini, pelan-pelan, asal konsisten. Rasa itu bakal pudar, gak hilang sepenuhnya, tapi udah gak nyakitin lagi. 6. Tentang harapan yang baru. Kadang kita terlalu fokus sama pintu yang tertutup, sampai lupa kalau ada jendela yang kebuka. Hidup gak selesai saat cinta selesai, justru di situ lo mulai nemuin diri lo yang paling jujur. Dan percaya deh, nanti akan ada seseorang yang nerima lo bukan karena siapa lo dulu, tapi karena siapa lo sekarang. Orang yang gak ninggalin lo pas susah, orang yang gak bikin lo ngerasa cukup, tapi bener-bener dihargai. Tapi lo gak akan nemuin dia kalau lo masih terus nengok ke belakang. Gue tahu ini berat, tapi percayalah, lo bisa keluar dari sini. Jangan terus-terusan nyakitin diri sendiri buat orang yang bahkan gak tahu lo masih nangis malam-malam. Kalau dia bisa bahagia, lo juga bisa. Jadi mulai sekarang. Hidup buat diri lo sendiri. Kalau lo suka video ini, jangan lupa buat like ya, share ke temen lo yang lagi galau, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan subscribe Titik Pencerahan biar lo nggak ketinggalan video-video yang bisa bikin lo makin kuat dan sadar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri lo, bro, karena lo pantas buat bahagia.